Shalom Youters, haleluya. Apa kabar semuanya Youters? Yang pasti kita dalam keadaan yang baik, amin. Amin. Ya teman-teman mengucap syukur kalau hari ini kita masih boleh ibadah youth. Meskipun secara streaming teman-teman, tapi saya percaya kita sama-sama punya hati yang sama. Kita punya kerinduan yang sama untuk memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan, amin. Amin. Dan teman-teman menyikapi polemik yang terjadi di negara kita, yang pasti banyak kekhawatiran yang terjadi, terutama untuk kita anak-anak Tuhan. Tapi kita punya Tuhan yang hebat, amin. Kita percaya bahwa Tuhan terus menolong kita, Tuhan terus menaungi hidup kita. Dan teman-teman, dan saat ini kita mau menikmati Tuhan lebih lagi. Kita mau meninggikan Tuhan dan menyembah Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh berada di tempat ini Tuhan, meskipun secara streaming Tuhan, tapi kami percaya kami punya hati yang sama Tuhan, untuk menyembah Engkau dan meninggikan Engkau Tuhan. Kau yang lihat setiap kerinduan kami hari ini Tuhan. Kami ingin menikmati Engkau lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami ingin terus memuji Engkau, meninggikan Engkau selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan yang pimpin ibadah hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, haleluya Tuhan, Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian ini dari awal. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, Betapa dahsyat haleluya Yesus, Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Inilah setiap kerinduan kami Tuhan. dulu sekarang sampai Terima kasih Yesus. selamanya. Oh, Hanya Engkau Tuhan, amin Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya Tuhan, sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah amin Tuhan. Yesus, Kami sembah Engkau, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia
bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita mau sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, Tuhan tetap menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami aman Tuhan dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami bersyukur, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kudus nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu. Haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan hanya Engkau Allah di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang lain, Hanya Kau. hanya Kau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia Semua kami mengucap syukur Tuhan. Kami ingin terus meninggikan Engkau Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. hanya Hanya Engkau Tuhan, Allah di Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Mari kita mau sungguh-sungguh lebih menyembah Tuhan. Allah, Kau tetap Allah di hidup kami. Terima kasih, kami sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Biar kami mau menikmati Engkau hari ini Tuhan. Kami gak mau sia-siakan kesempatan hari ini Tuhan. Kami ingin menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan di hati kami Tuhan.
Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, kami mungkin berjarak Tuhan saat itu dalam ibadah Tuhan. Tapi kami percaya Engkau dekat di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus. Amin. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Amin Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu, amin Tuhan, di dalamku, pulihkan jiwaku. Sama-sama kita nyatakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan. Hanya dengan kekuatan-Mu saja Tuhan, Kau beri buat kami. Sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami percaya Tuhan, Engkau saja yang menopang setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terimalah segala pujian kami, penyembahan kami hari ini Tuhan. Hanya bagi Engkau Tuhan, hanya bagi nama-Mu Yesus. Terimalah ini Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, ada kemenangan terus Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami butuh kekuatan-Mu Tuhan. Kami tahu banyak hal yang terjadi saat-saat ini Tuhan, akhir-akhir ini Tuhan. Kami gak bisa kalau kami pakai kekuatan kami sendiri Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan, beri kekuatan buat kami Tuhan. Let your spirit Jesus, let your spirit, let your spirit fill this place. Sweet Spirit, fill my heart. Let your presence fill this place
As we worship you, as we worship you, let your spirit, oh, fill this place. Sweet spirit, fill my heart, let your praise, as we will, let your spirit, Jesus, let your spirit, oh, fill this place. Sweet spirit, fill my heart, let your presence, hallelujah. Let your spirit, Jesus, let your spirit fill this place. Sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place. As we worship you, as we worship you, oh, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Oh, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart, and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart, and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart, and all of my soul. I love you, I love to worship you. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh sungguh baik Tuhan. Terimalah Tuhan segala pujian kami hari ini Tuhan, penyembahan kami. Biar Engkau boleh disenangkan Tuhan lihat pujian kami hari ini Tuhan. Dan Tuhan tiba saatnya hari ini kami mendengar firman-Mu Tuhan. Isi hati-Mu Tuhan. Tuhan biarlah isi hati-Mu ini boleh merema buat setiap hati kami Tuhan. Membentuk setiap kami untuk kami terus mengikuti firman-Mu. Lebih dengar-dengaran sama Engkau Tuhan. Dan Tuhan yang pimpin semuanya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Mari terus yang percaya kita sama-sama katakan amin. Shalom guys, gimana kabar kalian di rumah? Wow, pasti hashtag di rumah aja memang lagi ngetren hari-hari ini. Dan saya percaya di ibadah live streaming ini pun kau akan diberkati oleh Tuhan. Dimanapun kau berada, ketika kau buka hatimu, Tuhan lawat hidupmu, Tuhan menjamah kehidupan. Nah sebelum kita mulai, kita akan berdoa dan siapkan hati saudara di tempat masing-masing. Mari buka hatimu, ibadah dengan benar, ibadah dengan mengasihi Tuhan. Walaupun engkau mungkin di rumah, tetap punya sikap yang baik. Terima hadirat Tuhan, terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus berkati perkataan firman hari ini, sehingga setiap kami yang mendengar di rumah-rumah tetap terima lawatan Tuhan, terima kebenaran, terima anugerah, terima kasih setia Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan akan mengalir, memberkati setiap orang-orang muda, youth, sahala, sahabat Allah akan diberkati di mana mereka berada. Tuhan urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi perkataan firman, sehingga perkataan akan menguatkan berikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menikmati berita firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah teman-teman dikasih Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar satu tema yang menarik, yaitu the power of
worship, ada kuasa dalam penyembahan. Dan kita akan belajar firman Tuhan hari ini dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 10 dan 11. Nah itu Anda pasti tahu, Anda bisa buka di handphone saudara atau di kitab suci di rumah saudara. Cerita tentang Daniel yang sangat terkenal ini, yaitu ketika Daniel dalam masa puncak, masa jayanya, masa memimpin yang hebat, pengaruh yang luar biasa, kekayaan, rumah yang mewah, tiba-tiba mengalami situasi yang betul-betul mengagetkan, yaitu situasi unpredictable yang tidak pernah dia duga. Ternyata orang-orang sekitarnya tidak menyukai dia dan kemudian menjatuhkan dia, sehingga sepertinya itu menjadi momen yang bagi beberapa orang mungkin akan menakutkan. Mungkin hari ini juga sama, ada momen yang orang rasa dengan berita yang ada, dan kita juga nggak pernah mikir bahwa akan ada virus corona yang mengagetkan dan membuat jalanan Jakarta sepi, membuat semua orang tinggal di rumah, semua tutup, nggak bisa aktivitas. Itu kan mengagetkan, saudara. Kita nggak pernah pikir. Saya juga dulu berpikir itu cuma ada di film-film, tapi hari ini benar-benar terjadi begitu ya. Tapi di mana saudara berada, mungkin situasinya unpredictable, tidak bisa kita duga. Apa yang kau inginkan hari ini juga nggak sesuai. Teman, kita akan belajar di rumah saudara. Di live stream ini kita akan belajar bersama-sama bahwa tetap ada rancangan Tuhan yang terbaik. Nah, mari kita melihat Daniel. Siapa itu Daniel? Daniel itu orang yang sangat mengikuti pengajaran Yahudi, tinggal dalam pengajaran Yahudi dari mulai masa mudanya sampai masa tuanya. Dia sangat setia, mencintai Tuhan Allahnya dengan luar biasa. Nah, perhatikan orang-orang Yahudi itu, khususnya ketika ada di perantauan, ketika hari itu mereka dikeluarkan dari rumah mereka dan kemudian mereka harus ke negara orang lain gitu ya, karena dijajah. Anda perhatikan Daniel harusnya bisa ngikutin ibadah orang-orang di situ. Untuk menyelamatkan dirinya, dia bisa melakukan orang bilang bunuhan lah begitu ya. Jadi dia bisa ikut-ikut lah gitu, yang penting supaya dia bisa selamat. Tapi dia enggak. Dia setia kepada Tuhan Allahnya. Bahkan Alkitab beritahu kepada kita Daniel 3 kali sehari mencari Tuhan. Nah, karena kenapa? Itu ada di kitab Mazmur tentang pelajaran bahwa mereka menyiapkan korban syukur, doa-doanya dari pagi, siang, dan petang atau sore hari. Nah, teman-teman, ini menjadi menarik begitu ya. Memang Daniel mungkin tidak seperti kita hari ini dengan lagu-lagu rohani. Mungkin dia membaca kitab Mazmur dengan bernada begitu ya, sebagai cara penyembahan dan korban syukurnya. Tetapi Daniel menunjukkan di dalam penyembahan itu ada kuasa yang luar biasa. Nah, apa yang kita pelajari dari cerita Daniel dalam untuk kehidupan kita sehari-hari? Nah, teman-teman dikasih Tuhan Yesus, mari kita akan melihat pertama kali adalah apa sih penyembahan itu, teman-teman. Itu menjadi menarik. Nah, saya percaya kalau kita bicara tentang penyembahan bukan persoalan Anda bisa main musik atau enggak, fasilitas gedungnya bagus apa enggak, rumah saya oke apa enggak, bicara suasananya cocok gak, aduh aku lagi capek nih, aduh aku lagi diganggu nih di kamar gak bisa gitu. Penyembahan itu apa sih sebenarnya? Karena kemudian jangan-jangan karena kita banyak di rumah, sebenarnya kita banyak waktu untuk menyembah, tetapi kita selalu beralasan, berargumentasi, karena aduh nggak bisa kak, di rumah aku tuh aku nggak ngerti musik kak, kuota aku nggak bisa sehingga waktu dengerin musik di YouTube nggak bisa. Nah, teman-teman, saya percaya di setiap tempat, setiap waktu, setiap situasi kita bisa menyembah Tuhan, karena penyembahan tidak diatur oleh keadaan, diatur oleh waktu atau situasi yang kita alami. Nah, teman-teman kasih Tuhan Yesus, penyembahan itu bicara dua arah, teman. Oh, dua arah maksudnya apa? Yaitu pertama adalah apa yang Allah nikmati waktu kita menyembah Dia. Yang berarti ada ketulusan hati di sana. Ada kedisiplinan, ada kesetiaan yang kita lakukan setiap hari. Nah, ini waktunya saudara untuk Allah menikmati penyembahanmu. Kalau biasanya kau suka dibantu dengan musik pada hari Minggu seperti ini, nyanyi bareng baru rasa dalam hati. Sekarang waktunya Allah ingin mendengar penyembahanmu secara pribadi di rumahmu. Dan penyembahan juga bicara tentang apa yang saya nikmati ketika dalam hadirat Tuhan. Nah, saya percaya ada banyak hal yang kita akan nikmati ketika kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Nah, apa itu yang kita nikmati? Itu kita akan kemudian belajar, teman-teman ya, bahwa ketika kita menyembah Tuhan Allah kita, maka ada beberapa hal yang terjadi. Waktu kita menyembah Allah kita sedang memberikan penghormatan kepada Tuhan. Kita sedang memberikan perkataan-perkataan ucapan syukur. Kita sedang bicara tentang mengasihi Dia. Kita juga bisa melayani Tuhan melalui penyembahan kita. Kak, tapi saya bukan WL loh, Kak. Iya, tapi ketika Anda menyembah Tuhan, Anda sedang melayani Tuhan melalui penyanjungan, melalui kebenaran, perkataan-perkataan yang luar biasa yang akan berkati setiap kehidupan saudara dan mungkin orang-orang yang mendengar saudara. Nah, teman-teman kasih Tuhan Yesus,
Apa hasilnya ketika kita menyembah Tuhan? Apa sih dampak? Apa sih kuasa yang kita dapat? Nah, dari cerita Daniel itu menjadi menarik. Ketika kita menyembah Tuhan, maka yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita akan menikmati. Ini luar biasa. Penyembahan itu memberikan kekuatan yang baru. Daniel bayangkan, dia sadar bahwa peraturan jelas. Kalau tidak menyembah Dewa Raja, maka dia akan dimasukkan gua singa yang artinya kematian. Dan ini persoalan hidup dengan mati. Tak mudah juga, tapi perhatikan keputusan pertama Daniel ketika diketahui bahwa Raja membuat keputusan kalau orang tidak menyembah Tuhan maka akan dimasukkan dalam gua singa yang artinya kematian. Dan dia mengambil langkah untuk menyembah Tuhan. Dan menghadapi kematian dia berani. Nah, itulah kenapa perjanjian baru mengingatkan kepada kita bahwa hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalam. Mati itu keuntungan, tapi kalau aku hidup harus berbuah. Salah satunya adalah kita berbuah dalam penyembahan kita. Sewaktu engkau menyembah Tuhan, engkau akan terima kekuatan yang baru. Ketika engkau sedang sedih, capek, lelah, takut, khawatir, dia beri kekuatan yang baru. Apa hasilnya waktu kita menyembah? Maka ada mujizat. Nanti perhatikan di sana. Apakah Daniel berpikir dia akan dilepaskan? Ya, pasti dia berpikir dilepaskan. Tapi waktu dia dimasukkan ke dalam gua singa, dia kaget nih. Ternyata sih dimasukkan ya. Tuhan kok kayak nggak tolong sepertinya. Tapi Anda lihat, Daniel saya percaya sepanjang malam itu dalam mungkin ketakutan. Tapi kemudian dia terima keberanian, dia tetap menyembah Tuhan dalam situasi yang sulit itu. Dan hasilnya mujizat. Singa-singa itu jangan-jangan diajak penyembahan sama Daniel gitu ya. Dan singanya mungkin menyembah dengan kunci D mayor crash 7 gitu, juga nggak ngerti gitu ya. Tapi mereka menyembah Tuhan. Mungkin ya kalau singanya ngerti bahasanya menyembah Tuhan juga begitu ya. Tapi Daniel menyembah Tuhan dan mujizat terjadi. Anda mesti percaya ketika kau menyembah Tuhan, Alkitab berkata bahwa Allah bertakhta di atas puji-pujian. Dan waktu Allah bertakhta di atas puji-pujian, Allah hadir dalam penyembahan. Apa yang kau tidak pernah pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah kita dengar di telinga kita, itu Tuhan sediakan begitu Pak Saudara. Saya banyak menyaksikan ketika penyembahan dilakukan dengan sungguh-sungguh, ada orang yang lumpuh bisa berjalan. Saya pernah melihat waktu di Surabaya melayani bagaimana anak yang tuli selama 7-8 tahun bisa mendengar, tuli mendengar. Orang yang sakit dengan kursi roda bisa berjalan. Waktu melayani anak-anak muda di Malang juga Blitar, melihat mujizat Tuhan. Ibu-ibu yang mengalami keraguan, tangisan, ketakutan, terima lawatan Tuhan. Anak-anak remaja yang nggak ngerti bahasa Belanda, bahasa Inggris, tapi di zaman Tuhan bisa mujizat, bisa ngomong bahasa Belanda, bahasa Inggris yang luar biasa. Dan Daniel membuktikan. Bahkan tempat yang mematikan, menakutkan dengan binatang yang paling takuti, akhirnya bisa lolos dengan cara ada mujizat. Dan yang terakhir, waktu kita sedang menyembah Tuhan, kita menjadi kesaksian. Lu kok jadi kesaksian Kak? Lo iya, ketika Anda perhatikan rajanya sayang sama Daniel dan dia tahu pasti akan mati, tapi keesokan harinya raja berlari sungguh-sungguh dan mencari Daniel. Daniel, apakah Allahmu yang kamu sembah menyelamatkan engkau? Daniel berkata, iya Tuhan, kau masih hidup. Wow. Setiap orang yang dilawan Tuhan, cara hidupnya akan berbeda. Kau dengan orang tuamu akan menghormati. Kau dengan sekolahmu akan sungguh-sungguh. Mungkin kau sedang belajar di rumah, kau tidak main-main dengan belajar di rumahmu. Karena saya tahu waktu Anda belajar di rumah, Anda bisa main-main, Anda bisa lebih belajar cuma 1 jam, main hihi, medsos lebih banyak. Saya percaya ketika kita menyembah Tuhan, tuntunan Tuhan datang, jamaah Tuhan turun, lawatan Tuhan terjadi, maka setiap kita akan menikmati hidup yang diubahkan. Dan waktu hidup kita diubahkan, kita menjadi kesaksian. Nah, hari ini saya mengajak setiap saudara. Nah, tulisan terakhir dari seorang hamba Tuhan namanya Austin Spark, izinkan saya membaca teman-teman ya. Mengatakan awal dari segala sesuatu dalam hubungan dengan Allah adalah penyembahan. Awal dari segala sesuatu dari hubungan dengan Allah adalah penyembahan, yaitu Allah mendapatkan tempat yang utama dan tertinggi dalam kepatuhan hidup kita. Allah harus di nomor 1. Waktu kau sedang menyembah Tuhan, tidak mikir yang lain. Allah yang utama. Dan ketika kau menjadikan Allah di tempat yang pertama, Dia akan menjadikan kau spesial. Saya berdoa supaya engkau diluputkan dari segala mara bahaya. Minggu ini saya berdoa Anda akan dijamah oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Tapi lebih dari itu, hatimu
dijamah, dilawat oleh Tuhan, sehingga engkau akan semakin mencari wajah Tuhan. Engkau semakin menyembah Tuhan. Mungkin kau tidak bisa nyanyi, kau bisa bersenandung. Mungkin belum terima jamahan Roh Kudus dengan bahasa orang, kau bisa menyembah dalam bahasa Indonesia. Tapi Tuhan di tempat yang benar. Nah, hari ini tempat masing-masing, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Di tengah situasi virus corona yang buat kami tidak bisa pergi kemana-mana, tapi ini waktunya kami bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Selama ini kami sering jalan-jalan lebih lama, tapi hari ini biar kami lebih lama juga mulai menyembah Tuhan, sehingga kami punya kebiasaan yang baru. Ketika situasi-situasi yang tidak kami harapkan terjadi, kami tahu Tuhan sedang melawat setiap kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah hari ini. Kalau di antara kami mulai khawatir, takut dengan keadaan ini, Tuhan jamah, beri keberanian, beri kekuatan, beri perlindungan. Yang berdoa buat keuangan keluarganya, Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa hari ini, dimanapun kau berada, kau akan diberkati, dikuatkan waktu kau semakin dekat mengenal dengan Tuhan dengan cara bicara. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat minggu yang luar biasa ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, dan diberkatilah semua teman-teman, yuk sahabat Allah dalam nama Tuhan Yesus. Di rumah masing-masing Tuhan berkati, proteksi ilahi tinggal dalamnya. Damai sejahtera, sukacita Tuhan akan berikan kekuatan dan pemulihan. Nah, aku berdoa bagi setiap teman-teman yang ada di rumah mereka masing-masing dan juga ada di gereja yang sedang melayani Tuhan, jamah dan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari siang hari ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa semua yang melihat live streaming ini dan menerima berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, teman-teman. Mari teman-teman, kita sama-sama bersekutu sama Tuhan, bersatu hati untuk berdoa khususnya untuk Indonesia. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu pada saat ini ya Bapa yang baik. Kami anak-anak-Mu mengambil sikap bersatu hati, bersepakat ya Tuhan. Berdiri bagi bangsa kami Indonesia yang kami kasihi ya Bapa yang baik. Dengan situasi kondisi yang kami alami saat-saat ini Bapa yang baik, Engkau mengetahui apa yang menjadi keadaan kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu ada di bangsa kami Indonesia. Kami meminta belas kasihan daripada Tuhan memulihkan bangsa kami dari setiap gangguan virus yang ada ya Bapa yang baik. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap keadaan ini ya Bapa yang baik. Setiap anak-anak-Mu semakin lagi bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan di dalamnya. Mereka tidak menjauhkan dari setiap pertemuan-pertemuan ibadah ya Tuhan. Kami melihat ada kuasa Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami. Tuhan lalukan semuanya dengan setiap penanganan medis yang ada ya Tuhan. Tuhan pakai semua sehingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik ya Bapa yang baik. Kau berikan juga kesadaran bagi setiap masyarakat yang ada Tuhan, untuk menaati setiap apa yang menjadi anjuran dari pemerintah yang ada ya Bapa. Kau pakai semua bilik kesehatan yang dipakai ya Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami nyatakan dengan iman bahwa corona akan berakhir ya Tuhan. Corona akan berlalu ya Bapa yang baik. Ada kuasa Tuhan bekerja bagi bangsa kami saat ini. Dengan iman kami nyatakan Tuhan, Engkaulah yang memimpin setiap bangsa kami ini ya Bapa yang baik. Kami anak-anak muda saat ini, dimanapun kami berada, dalam setiap ibadah ini ya Bapa yang baik, mengikuti live streaming ini ya Bapa yang baik. Kami mau bersatu hati. Biar setiap kami juga dikuatkan ya Bapa yang baik. Anak-anak muda, orang-orang yang percaya, berharap, bersandar kepada Tuhan. Sehingga iman kami tidak digoyahkan Tuhan. Hingga kepercayaan kami tidak digoyahkan oleh keadaan. Bahkan berita-berita yang akan membuat kami terganggu ya Bapa yang baik. Namun kami tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan kami. Tuhanlah sumber pengharapan kami. Hanya kepada Tuhan kami berharap, kami berlindung hanya kepada Engkau ya Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau tetap pelihara kami. Engkau tetap sertai kami. Engkau tetap lindungi kami. Walaupun kami di rumah ya Tuhan. Dalam keadaan apapun kami ya Tuhan Yesus. Biar kesehatan, kekuatan juga menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada, ada dalam perlindungan Tuhan juga. Sehingga mereka boleh aman di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa Bapa buat youth pastor. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap pengurus yang ada Bapa yang baik. Kau tetap memakai mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan ini ya Tuhan. Biarlah pelayanan youth di tempat ini ya Bapa yang baik. Semakin hari semakin berkembang dan maju ya Bapa yang baik. Semakin banyak anak-anak muda berantusias datang menyembah Tuhan. Datang bersekutu kepada Tuhan. Kami merindukan kuasa Tuhan. Boleh memakai setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini ya Bapa yang baik. Sebagai penopang-penopang gereja. Sebagai orang-orang yang akan membangun gereja Tuhan di akhir zaman ini ya Bapa yang baik. Ini seruan kami di hadapan-Mu ya Bapa yang baik. Kiranya belas kasihan Tuhan berlaku atas setiap bangsa kami. Bahkan atas setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ini seruan kami ya Tuhan. Ini permohonan doa kami ya Bapa yang baik. Terus berikan kami kekuatan ya Bapa yang baik. Kami mengucap syukur. Kami berdoa. Kami alaskan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita ini kali yang kedua, minggu kedua kita tidak bisa ibadah di gereja. Tapi melalui streaming kita pun tetap merasakan hadirat Tuhan. Kita sudah menikmati PW, kita sudah menikmati doa syafaat, bahkan kita sudah menikmati firman Tuhan dari Kak Andre. Terima kasih Kak Andre. Buat firman-Nya sangat memberkati kami. Kalian diberkati? Saya sangat diberkati. Ada 3 poin kuasa penyembahan. Maka itu saya rindu
Perhatikan ini baik-baik teman-teman. Yud, sahabat Allah. Kita di rumah gunakan waktu untuk menyembah Tuhan. Kuasa penyembahan Tuhan luar biasa dahsyat. Pertama dikatakan memberi kekuatan baru, beri kesehatan yang baru, beri jamahan yang baru, beri lawatan yang baru. Yang kedua, dia akan mujizat, ada mujizat. Bukan hanya mujizat untuk mulai wabah ini, tapi bagaimana kalau wabah ini masih berlangsung 1, 2, 3 minggu, bahkan 1 bulan ke depan. Ekonomi kita bagaimana? Ada mujizat terpelihara oleh Tuhan. Daniel dipelihara di gua singa. Bahkan singa-singa dikatupkan mulutnya, tidak bisa menjamah Daniel. Begitupun dengan kita dapat pelihara, maka itu fungsinya penyembahan sangat berkuasa. Yang ketiga, ada kesaksian hidup. Mari teman-teman, jadikan penyembahan ini menjadi kesaksian yang hidup buat teman-teman semua. Bahkan saudara-saudara kita melihat bahwa kuasa penyembahan yang kita lakukan membawa dampak yang luar biasa buat kita, buat banyak orang. Terima kasih juga untuk Kak Aim yang sudah doa berkat buat kami. Kami sangat-sangat diberkati. Akhir kata, jangan banyak alasan untuk kita tidak melakukan penyembahan. Mari gunakan waktu kita untuk lebih banyak menyembah kepada Tuhan. Kuasa penyembahan sangat amat luar biasa. Sebentar kita akan doa, saya akan doa tutup. Kita termasuk doa juga untuk wish-wish kita. Mari kita angkat tangan kita arahkan ke handphone kalian, ke laptop kalian, bahkan mungkin ke monitor kalian. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sekalipun kami tidak dapat beribadah di gereja, tapi kami boleh beribadah melalui streaming di rumah kami masing-masing. Kami tetap merasakan hadirat-Mu. Kami boleh menyembah Engkau, bahkan kami boleh mendengar firman-Mu yang memberikan kekuatan. Mungkin teguran buat kami Tuhan, yang selama ini kami kurang beribadah, kurang menyembah Engkau Tuhan. Melalui firman-Mu, kami ingin menyembah lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Berdoa juga untuk wish-wish yang tertulis ini Tuhan di tahun 2020 dari anak-anak Youth GPD Sahabat Allah. Tuhan berikan jawaban yang pasti. Melalui tulisan-tulisan ini Tuhan, semua Tuhan buat terlaksana di tahun 2020 ini. Sekalipun ada wabah corona, tidak membuat kuasa-Mu tertunda Tuhan. Kuasa-Mu tetap dinyatakan melalui kuasa-Mu. Anak-anak Youth GPD Sahabat Allah boleh jadi saksi dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Untuk hari ini kami menikmati berkat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Yeay, ya teman-teman, saya akan membacakan pengumuman Youth 29 Maret 2020. Nah, yang pertama, ibadah Youth minggu depan akan diinfokan lebih lanjut. Jadi kita akan masih melihat nih situasi dan perkembangan untuk virus corona di Jakarta. Dan untuk ibadah minggu depan akan diinfokan melalui sosial media Youth Sahabat Allah. Nah, jadi nih buat teman-teman yang belum subscribe, belum follow, jangan lupa buat follow dan subscribe Youth Sahala, karena kalian akan tahu info-info di situ. Nah, yang kedua, untuk kegiatan Komsel dalam minggu depan masih diliburkan dan akan diinfokan lebih lanjut oleh para PKS-nya. Nah, yang terakhir nih buat teman-teman Youthers, jangan lupa buat jaga kesehatan ya, jaga makan juga dan stay at home. Kalau teman-teman gak ada kepentingan apa-apa di luar, mendingan di rumah aja. Dan jangan lupa untuk berdoa dan bersekutu terus dalam Tuhan. Teman-teman, kita akan undur diri. Tuhan Yesus memberkati.